Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini untuk siswa-siswi kelas 7 kita akan masuk ke materi bab 3 pelajaran IPA dengan judul karakteristik materi. Silakan bisa dibuka buku kalian ya, pendamping kalian. Langsung saja, nanti tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menjelaskan tentang sifat dari materi, dari zat padat, zat gas, dan zat cair. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan yang dimaksud dengan unsur. Peserta didik dapat menyebutkan contoh dari unsur. Kemudian dapat membedakan sifat dari unsur logam dan non-logam. Langsung masuk ke materi. Perbedaan sifat materi ini pasti dari SD itu sudah mendapatkan materi ini ya, perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat itu contohnya benda padat, pasti kalian bisa menyebutkan ya. Contohnya adalah kayu, kemudian ada batu, ada dinding ya. Itu termasuk zat padat. Bentuknya pasti kalian sudah paham. Kemudian ada zat cair, yaitu yang bentuknya cair, contohnya adalah air, ada bensin ya. Kemudian ada zat gas. Gas ini contohnya adalah udara atau gas di dalam balon. Nah, untuk bentuknya zat padat pasti akan tetap ketika dipindahkan ke wadah manapun, pasti bentuknya tidak akan berubah ya. Misalkan ada kayu ini berbentuk persegi panjang, pasti bentuknya dia akan dipindahkan ke dalam ember misalkan, pasti bentuknya akan tetap persegi panjang, tidak akan berubah. Ini sifat dari zat padat. Kemudian volumenya juga tetap ya. Volume itu bisa dihitung kalau misalkan balok atau kubus ya, bisa dihitung dengan sisi kali sisi kali sisi. Misalkan ini volumenya adalah 30 cm pangkat 3. Maka ketika dipindahkan ke ember tadi, volumenya akan tetap, tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang karena bentuknya pun tetap. Bentuknya tetap, volumenya tetap, tidak akan berubah. Kemudian ada pemampatan, tidak dapat dimampatkan. Kemudian ada massa jenis. Massa jenisnya ini mempunyai massa jenis yang besar. Kemudian mengalir. Zat padat ini tidak mudah mengalir. Kemudian susunan partikelnya. Susunan partikel ini adalah penyusun. Partikel penyusun dari zat padat ini akan sangat rapat sehingga dia tidak bisa dipisahkan. Ya. Sangat susah untuk dipisahkan. Jadi bentuknya akan tetap karena partikelnya itu saling berlengketan, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dicuil ya. Kemudian ada zat cair. Bentuknya dia akan mengikuti wadahnya. Ketika air di gelas dipindahkan ke botol, maka zat cairnya akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Tapi volumenya bagaimana? Apakah volumenya berubah? Misalkan volume di dalam air ini adalah 1 liter, dipindahkan ke botol, maka volumenya akan tetap 1 liter. Yang berubah adalah hanya bentuknya aja. Misalkan 1 liter bensin ya, diletakkan di dalam botol bensin. Ketika dipindahkan ke dalam tangki motor, maka volumenya tetap 1 liter, tidak akan menjadi 10 liter ya. Jadi volume secara adalah tetap. Kemudian ada pemampatan, ini sulit untuk dimampatkan. Massa jenisnya sedang, kemudian mudah atau dapat mengalir. Kemudian ada zat gas, ini contohnya ada gas di dalam balon. Nah, ini bentuknya bisa berubah mengikuti wadahnya. Dari balon dikeluarkan ke alam bebas, maka bentuknya akan berbeda lagi ya. Kemudian volumenya juga berubah tergantung pada tempatnya.
Kemudian pemampatannya mudah dimampatkan, massa jenisnya cenderung sangat kecil, dan sangat mudah mengalir. Nah, ini susunan partikelnya yang paling renggang, sehingga dia akan mudah berpisah-pisah. Ya, susunan partikelnya itu tidak rapat, renggang, jadi dia akan mudah bergerak. Nah, ini molekul atau partikel dari zat padat. Ini sangat rapat, ya. Ini lingkaran-lingkaran ini. Kemudian zat cair ini agak rapat sehingga masih bisa bertumbukan, masih bisa bergerak. Apalagi kalau dia dididihkan atau dipanaskan, pasti kita akan melihat air itu akan mudah sekali berputar ya, akan bertumbukan dengan mudah. Kemudian molekul gas ini yang paling sangat renggang, sehingga dia akan sangat mudah mengalir, sangat mudah berpisah partikel-partikel penyusunnya. Peta konsep materi. Materi ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal ini terdiri dari dua, dibedakan dari dua. Yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa. Kalau campuran dibagi menjadi dua juga, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Ya, kemudian campuran heterogen dibagi menjadi dua lagi, ada koloid dan suspensi. Kemudian campuran homogen ini yang biasa disebut dengan larutan. Unsur. Yang pertama tadi ada zat tunggal ya, yang disebut dengan unsur. Unsur adalah suatu zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Contohnya adalah aluminium dengan simbol A besar L kecil, ada nitrogen dengan simbol N, ada Mg dengan simbol magnesium, ada hidrogen dengan simbol H. Nah, simbol-simbol ini terdiri dituliskan, simbol ini ada aturannya. Terdiri dari satu huruf atau dua huruf. Dengan huruf pertama harus ditulis dengan huruf besar, huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Ya, kenapa ada satu huruf, ada yang dua huruf? Karena kemungkinan yang ditulis dengan dua huruf ini sudah ada yang karena huruf pertamanya itu sama. Ya, misalkan nitrogen dengan nikel, sama-sama huruf pertamanya adalah N. Nikel N, nitrogen juga N. Makanya kalau nitrogen sudah N saja, dituliskan dengan simbol N saja, maka nikel harus diambil dua huruf. Jadi nikel itu singkatannya Ni atau simbolnya N besar, I kecil. Huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Misalkan magnesium, Mg. Ada mangan juga. Sama-sama huruf pertamanya adalah M. Kalau mangan M besar, M kecil, magnesium dituliskan dengan M besar, G kecil. Ini ada tabel periodik unsur-unsur kimia. Ini adalah seluruh jenis unsur yang ada di alam kita. Ya, dibagi menjadi beberapa golongan. Ada golongan 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B ya ini ya. Kemudian 2B. Ada di sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kemudian ini diwarnai dengan warna yang berbeda-beda. Warna biru muda ini adalah yang bentuknya jenis zatnya adalah padat. Kemudian warna oranye ini adalah jenis gas. Kemudian yang merah muda ini adalah zat cair. Ya, ini bentuknya cair. Jadi lebih banyak yang bentuknya padat. Kemudian yang hijau ini adalah apa ini? Yang berwarna hijau. Ini adalah unsur buatan. Ya, kenapa digolong-golongkan? Karena di sini memiliki sifat yang berbeda-beda, ya.
semakin ke kanan, ada yang sifatnya semakin afinitas elektronnya semakin besar, kemudian ada yang semakin ke bawah, nanti semakin bagaimana, misalkan titik didihnya atau titik cairnya, itu bisa dibedakan dengan golongan ini atau urutannya. Jadi urutannya itu tidak boleh acak. Ya, nanti di kelas yang lebih tinggi lagi, kalian akan mempelajari tentang sifat-sifat dari golongan ini dan mempelajari tentang bagaimana menghafalkan atau mengetahui unsur yang ada di golongan yang sudah ada ini. Misalkan golongan 1A, ada hidrogen, litium, ada natrium, ada kalium ya. Ini bisa disingkat dengan untuk memudahkan, hanya untuk memudahkan ya. Bisa disingkat dengan Herlina, kena rabies, frustasi ya. Jadi HLINAKRPCSFR. Nah, ini kan sudah jelas ya, huruf pertama itu dituliskan dengan huruf besar, huruf kedua dituliskan dengan huruf kecil. Kemudian ada golongan 2A, misalkan ada PE, MG, CA, SR, BA, dan RA. Bisa disingkat dengan bebek, mangan, cacing, seret, banget, rasane ya. Itu untuk golongan 2A. Golongan 3A, misalkan ada B, AL, GA, IN, TL. Ini bisa disingkat dengan Bang Ali gawe Indomie telur ya. Itu untuk singkatan-singkatan saja. Kalian juga bisa membuat singkatan-singkatan sendiri, jembatan keledai untuk memudahkan menghafalkan seluruh materi, bukan hanya materi unsur kimia saja. Kemudian ada unsur logam dan non-logam. Perbandingan sifat antara unsur logam dan non-logam. Unsur logam dalam periodik unsur tadi digambarkan dengan atau diwarnai dengan biru ya, warna biru. Unsur logam di sini sifatnya adalah berwujud padat, kecuali raksa. Yang kedua, bersifat kuat dan dapat ditempa. 3, dapat menghantarkan listrik dan panas atau bersifat konduktor. Unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, tidak dapat menghantarkan listrik dan panas atau disebut sebagai isolator kecuali grafit. Unsur non-logam ini, misalkan ada aluminium, ada barium atau Ba, ada besi atau simbol lambang unsurnya adalah Fe, emas, lambang unsurnya adalah Au, nama latinnya aurum ya. Jadi bukan Em, tapi diambil dari nama latin aurum, Au. Jadi simbolnya Au. Kalium, nama latinnya tetap kalium, lambang unsurnya K. Kalsium, nama latinnya K-nya diganti C, jadi Ca, simbolnya. Kemudian kromium, ini juga pakai C, kromium ya, jadi lambang unsurnya adalah Cr. Magnesium, nama latinnya magnesium, maka lambang unsurnya Mg, mangan. Lambang unsurnya Mn, natrium tetap natrium, jadi lambang unsurnya Na, nikel, lambang unsurnya adalah Ni. Unsur yang bersifat non-logam, nama Indonesia misalkan ada belerang, ini biasa ada di pegunungan ya. Nama latinnya adalah sulfur, sehingga lambang unsurnya adalah S, bukan P ya. Kemudian ada bromin, Pr, fluorin, F, fosforus, ini fosfor, tadi kata ini depan, huruf paling depan adalah P, jadi lambang unsurnya P, helium, He, hidrogen H, karbon C, klorin Cl, neon Ne, nitrogen N, oksigen O, iodin I. Kemudian kita masuk satunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah satunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Sebagian besar satunggal yang biasa kita temukan sehari-hari merupakan bentuk dari senyawa. Contohnya adalah air dengan lambang senyawa H2O. Sering mendengar ya. Kemudian ada garam dengan lambang NaCl atau dari kata natrium klorida. Kemudian ada gula pasir
Nah, ini bukan gula pasir ya. Kalau CH3COH itu adalah asam cuka. Kalau gula pasir itu C6H12O6. Jadi bedanya senyawa dan unsur itu apa? Kalau unsur itu yang paling kecil, nggak bisa dibagi lagi. Kalau senyawa ini terdiri dari 2 unsur atau lebih. Jadi di dalam senyawa itu ada unsur, ya. Jadi ini disusun dari unsur-unsur. Jadi bisa diuraikan. Jadi lebih besar daripada unsur. Kalau unsur udah sendirian, satu tok. Tapi kalau senyawa minimal adalah 2 unsur. Contoh senyawa dan unsur penyusunnya. Contohnya di sini adalah H2O, nama air, ya. Nah, unsur penyusunnya adalah, karena ini ada angka 2, di depannya huruf H, maka unsurnya penyusunnya adalah 2 hidrogen. Jadi hidrogennya ada 2 atau 2H ya. Dan oksigennya belakangnya ada angkanya enggak? Enggak ada, berarti dianggap 1. 1 oksigen. Begitu ya. Kemudian ada CO2. Ini namanya adalah karbon dioksida. Nah, sekarang kita lihat. C itu adalah lambang dari karbon. Jumlahnya ada, di belakangnya nggak ada angkanya, maka adalah 1. Ditulis 1 karbon. Kemudian ada O, ini huruf besar semua ya. Jadi ada 2 jenis unsur. O-nya ada berapa? Di belakang O ada angka 2. Jadi 2 oksigen. Kemudian ada NaCl. Nah, kita lihat aja huruf besarnya ada berapa ini. Ada 2, ada N, ada C. Jadi di sini pasti ada 2 unsur. A-nya ini huruf kecil, berarti ngikut N ya. L-nya itu juga huruf kecil, jadi ngikut punyanya C. Jadi N. A ini adalah natrium, jumlahnya adalah, karena tidak ditulis, maka hasil angkanya 1. 1 natrium. Dan Cl-nya di belakangnya juga tidak ada angkanya, maka dia 1 juga. Klorin. Kemudian ada natrium hidroksida. Kita lihat, ada berapa huruf besar? Ada 3 huruf besar, ada N, O, dan H. Berarti terdiri dari 3 jenis unsur. A-nya itu ngikut N ya, karena A ditulis dengan huruf kecil. Na itu simbol dari atau lambang dari natrium. Jumlahnya ada, di belakangnya tidak ada angkanya, maka jumlahnya ada 1. Natrium. Kemudian O-nya juga ada 1. Oksigen. H-nya juga ada 1. H itu lambang dari hidrogen. CO. 1 karbon, 1 oksigen. Begitu ya. NH3 ada berapa? Amoniak. N-nya ada 1, H-nya ada 3. Ini C-nya bisa dihitung sendiri-sendiri. C ada 2, ini huruf besar semua. H-nya ada 3, tambah 1, jadi 4. O-nya ada 2. Kemudian ada H2SO4. H-nya ada 2, S-nya ada 1, S itu sulfur, O-nya ada 4. Jadi 4 oksigen. MgOH dalam kurung 2. Jadi ini dikalikan dulu kalau dalam kurung. O-nya berarti dikalikan ke sini. Ini 1 dikalikan keluar, jadi ada 2. Jadi ini 1. Magnesium. O-nya 1 dikalikan 2, jadi 2O atau 2 oksigen. Dan hanya ada 1 dikalikan keluar 2, jadi ada 2 hidrogen. Itu sudah paham ya? HCl, ada berapa huruf besar? L-nya ini huruf kecil ya. Jadi ada berapa unsur? Silakan dilanjutkan lagi di Google Classroom. Kemudian yang ketiga adalah campuran. Tadi campuran ada terdiri dari campuran homogen, adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang hasil penggabungannya masih mempunyai sifat yang sama dengan zat aslinya. Misalkan,
gula dengan air. Gula bersifat manis, maka zat aslinya tetap manis sifatnya. Nanti digabungkan juga sifatnya akan sama. Kalau campuran heterogen, ini campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Jadi ini masih bisa dibedakan. Kalau homogen itu jadi satu, ya. Hasil penggabungan masing punya sifat yang sama dengan zat aslinya, tapi jadi satu, homo. Homo itu artinya sama. Misalkan gula dengan air, kelihatan nggak gulanya kalau sudah larut? Tidak ya, sudah menjadi satu. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan antara air yang mana, gula yang mana. Tapi kalau campuran heterogen artinya dia berbeda. Kalau misalkan pasir dengan air, pasir dengan air masih bisa nggak dibedakan pasir yang mana, air yang mana? Masih ya, itu yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, ini larutan yang bisa dibedakan mana gulanya, mana airnya. Kemudian koloid, koloid ini di antara larutan dengan suspensi atau campuran homogen dengan campuran heterogen. Jadi agak-agak budak tapi kita nggak bisa membedakan. Contohnya, koloid ini adalah santan, ya, susu. Kalau suspensi ini warnanya sudah berubah, partikelnya juga berbeda. Nah, ini air dan pasir ya. Ini pasirnya, airnya kita masih bisa membedakan. Air dan gula. Gula maka akan larut dalam air sehingga kita tidak bisa membedakan. Ini yang disebut dengan campuran homogen. Ini yang disebut dengan campuran heterogen. Perbedaan unsur senyawa dan campuran. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja. Tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia. Kemudian dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Perbandingan massa, unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Jadi contohnya adalah H2O ya, ada banyak unsur di situ ya. Kalau unsur sendiri itu contohnya O ya O saja, H saja, Na ya. Kemudian ada S, terus sulfur, ada F, E-nya ditulis dengan huruf kecil, itu kan satu tok, satu sendirian. Kalau senyawa itu gabungan. CH3COH, C6H12O, CO2, CO, H2O, kemudian ada NH3, ada MgOH2, itu yang disebut dengan senyawa. Sudah terdiri dari banyak unsur. Campuran ini berbeda lagi, tersusun dari dua atau lebih unsur senyawa secara fisika. Dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Bisa disaring, misalkan ya, bisa diuapkan. Kemudian ada perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap, sifatnya sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Nah, sekian untuk pembelajaran unsur, senyawa, dan campuran. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di forum grup Google Classroom maupun di grup kelas. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.